Memang Pramono, ya, Pak Pramono dan juga Bang Dul memenangkan kontestasi pilkada di Jakarta setelah resmi diumumkan oleh KPU, sekalipun ada penolakan-penolakan penandatangan tentang hasil perhitungan bersama dengan KPU dan pihak-pihak yang lain. Dan kita lihat euforia terjadi di sana-sini, pandangan-pandangan, opini-opini kemudian ya muncul untuk menegaskan, mentesiskan bahwa Jakarta adalah role model atau barometer tentang demokrasi yang sehat, di mana pengaruh-pengaruh personal individual itu tidak berlaku di Jakarta. Efek dari endorse sekelas ya Jokowi dan Prabowo juga tidak berpengaruh di Jakarta. Rakyat ya masyarakat dinilai mampu untuk membuat keputusannya sendiri. Benarkah Jakarta dapat dipandang sebagai ya barometer demokrasi di Indonesia yang sesungguhnya? Kita akan bincang-bincang merespon tentang persoalan ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali saya ingatkan bahwa pergerakan tentang aset tanah yang ada di IKN, khususnya di Kaplingan yang disupport oleh BPP, bukan partai politik, semakin lama semakin menunjukkan angka progresif. Ya, ada Kaplingan 10 kali 20 hanya ada 150 unit dan sudah ya lebih 60% terisi, dan teman-teman yang masih ingin berinvestasi di sana dipersilakan untuk mencari informasinya di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tim advertising yang akan bisa diajak ngobrol bersama, ngobrol santai ya. Baik, dengan 1 juta rupiah teman-teman sudah bisa untuk berinvestasi di sana, dan tahun depan Anda sudah bisa membangun rumah Anda sendiri di sana. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan apakah Jakarta itu dapat dipandang sebagai barometer ya, maksud saya ya tolak ukur ya untuk mengatakan bahwa sehatnya demokrasi di Indonesia itu ya adalah Jakarta sebagai role model, karena dengan anggapan bahwa Jakarta itu bukan digerakkan oleh kekuatan mesin partai atau pengaruh-pengaruh seseorang dan sebagainya, tetapi murni dari gerakan hati suara nurani rakyat ya, katanya begitu. Nah, tentu buat mereka yang agak jauh dari literatur politik atau belum mendekat dan belum menyukai lanskap berpolitik, saya kira cara memandangnya tentu akan sesederhana itu ya. Politik itu tidak pernah simpel. Politik itu selalu kompleks dan tidak pernah dapat berdiri sendiri. Sekalipun Jokowi pernah mengatakan bahwa akan ya berdiri dengan partai perseorangan, tapi sebenarnya itu sebuah kode menurut saya, menurut BPP akan launchingnya sebuah gerakan atau katakanlah partai politik baru yang bukan hasil tumpangan di Golkar, Gerindra atau apa ya. Nah, tapi kita nanti abaikan dulu itu, kita akan bicara soal persoalan benarkah Jakarta merupakan role model demokrasi. Seperti yang saya berikan catatan tadi, seperti yang saya sampaikan, maksud saya adalah bahwa kalau kita mau bicara tentang barometer demokrasi di Indonesia itu, ya tentu sampelnya adalah seluruh wilayah yang menyelenggarakan pemilu. Ya, jadi tidak bisa diukur pada wilayah tertentu. Kalau mau berbicara tentang demokrasi Jakarta, ya demokrasi Jakarta. Tapi kalau kita berbicara tentang demokrasi Indonesia, maka seluruh pilkada, wilayah yang menyelenggarakan pilkada akan menjadi sampel yang dapat kita ukur agar bisa kita mendapatkan argumentasi atau penjelasan yang komprehensif yang menyeluruh tentang sebenarnya kondisi real dari sebuah proses demokrasi di Indonesia itu seperti apa. Nah, kita abaikan terlebih dahulu dengan demokrasi di pilkada di daerah-daerah lain di luar Jakarta. Kalau kita berbicara tentang Jakarta dengan hasil pengumuman KPU, kita bisa melihat bahwa di situ ada banyak ya variabel-variabel, ada banyak data-data, realitas-realitas yang dijumpai, yang dilaporkan tentang bagaimana partisipasi demokrasi Indonesia, yang dalam konteks laporan KPU terlihat jelas bahwa ya tingkat partisipasi politik di pilkada di Jakarta itu rendah ya, karena dianggap banyak sekali pihak-pihak yang golput ya, yang tidak berpartisipasi, sehingga
Itu saja dari variabel itu mengatakan bahwa suara hati nurani Jakarta itu punya cara berpikirnya sendiri, cara menyuarakan dirinya sendiri, sehingga tidak bisa diklaim sebagai sebuah role model sehatnya demokrasi di Jakarta ya. Begitu juga untuk mengatakan bahwa Jakarta dianggap sehat ketika dilihat ada banyak beberapa kasus-kasus, ratusan kasus yang ditemukan, atau bahkan adanya tindakan pencoblosan ya, suara yang tercoblos sebelum dilakukan pemilihan ya. Ini juga merupakan sebuah indikator atau indikasi bahwa Jakarta demokrasinya juga belum dapat dikatakan sehat. Dan kita bisa lihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh dua paslon yang katakanlah 1 dan 2 yang belum bersedia menandatangani karena ada keberatan-keberatan yang menurutnya masih mengganjal, itu juga menjadi suatu indikator yang mengatakan bahwa yang dapat kita katakan, kita pakai untuk menyimpulkan bahwa demokrasi di Jakarta juga sakit. Ya, dalam hal ini tidak bisa serta-merta kemudian kita publis, kita spread out, keluarkan statement-statement yang mengatakan bahwa Jakarta merupakan sebuah pembuktian bahwa suara hati nurani jauh lebih menang, unggul daripada suara-suara endorse bahkan dari sekelas seorang presiden sekalipun atau 2 presiden sekalipun sekaligus. Nah, saya kira itu adalah suatu pernyataan yang over ya, berlebihan, yang katakanlah tidak mampu untuk menenangkan diri ya, mengekspresikan euforia yang menurut saya tidak berbasis pada kenyataan ya di lapangan. Buat saya untuk membaca Jakarta itu kan sudah jelas sekali. Ini bukan persoalan siapa Ridwan Kamil, Dharma, Pongkregun dan yang lain-lain. Saya rasa Jakarta bisa menerima semua kontestan ini ya, karena artinya mereka dipandang punya kompetensi yang baik untuk memimpin Jakarta. Ada variabel-variabel lain yang sebenarnya turut bisa dipakai untuk menjelaskan tentang mengapa kemudian Pramono dan juga Rano jauh lebih bisa mengungguli ya dalam konteks pemilihan sekalipun tidak mencapai angka ekspektasi terkait dengan partisipasi politik di Jakarta. Nah, tentu alasannya, argumentasinya sederhana sekali, bahwa kita lihat bahwa ini selalu berkorelasi, berkaitan dengan isu yang paling sensitif, yang paling quote menggores hati ya masyarakat Jakarta, yaitu teralihkannya ya ibu kota negara yang dari Jakarta dan akan berpindah kepada ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi isu ini adalah isu yang paling menentukan, paling memberikan pengaruh mengapa ya, kompetisi Jakarta itu dimenangkan oleh Mas Pram dan juga oleh Bang Dul. Nah, ini ada keterkaitan dengan pecah kongsinya Bu Megawati bersama dengan Jokowi ya. Bagaimana kelihatan sekali bahwa PDIP terkesan setengah hati dengan perpindahan ibu kota, sehingga ini disambut oleh masyarakat Jakarta yang masih merindukan ya, mungkin berharap bahwa ibu kota Jakarta tidak lepas ya dari pelukan mereka. Nah, menurut saya ini sesuatu yang mungkin saja, tetapi jauh dari argumentasi yang rasional untuk bisa mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara ya. Nah, disinilah sebenarnya variabel yang paling menentukan yang bisa menjelaskan bahwa mengapa Jakarta itu lebih dimenangkan oleh ya, Pramono dan juga oleh Mas Rano ya, abang Bang Dul ya dalam soal ini. Jadi ini tidak bisa kita lepaskan dari sebuah kenyataan pahit tentang kontestasi politik ya, khususnya politik ibu kota. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah kemenangan banteng merah, saya kira jauh dari argumentasi itu, sekalipun ya itu bisa diterima sebagai salah satu variabel, bukan variabel utama, bukan variabel satu-satunya. Jadi menilai demokrasi di Jakarta itu punya argumentasi tersendiri dan tidak bicara tentang personal rasionalitas atau tidak rasional. Rasional memilih Pramono, tidak rasional memilih Dharma dan juga pasangan Bang Ridwan Kamil ya. Jadi inilah catatan kita untuk mengatakan bahwa mengukur demokrasi, sehatnya demokrasi Indonesia, kita akan kumpulkan data-data dari seluruh Indonesia, dan dari sanalah kita akan bisa menarik penilaian rata-rata kita, apakah demokrasi Indonesia sehat atau tidak. Ya, demikian cara pandang bukan partai politik. Tentunya kita akan bicarakan lebih jauh lagi tentang proses demokrasi kita di Indonesia pasca pemilu, yang pasti akan lebih menarik karena disitulah pertarungan yang sesungguhnya akan terjadi, yaitu who get what, siapa dapat apa dalam format kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah pada level pusat
ya provinsi ya, daerah, kabupaten dan wali kota, sorry, kota, bukan partai politik.